Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan Yesus, umat yang berkemenangan. Mari kita memulai hari kita dengan firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih hari yang baru. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Tuhan berbicara melalui firman yang hidup berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam Mazmur pasal 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 15 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kita berkata amin. Amin. Saudara yang kekasih, pagi hari ini mari kita berbicara sejenak sekilas mengenai mata Tuhan. Firman Allah berkata bahwa sesungguhnya, bahwa benar, bahwa sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin, puji Tuhan saudara. Makna mata Tuhan tertuju kepada mereka dikatakan dalam 34. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia, dengan tujuan dan maksud untuk memelihara, memperhatikan mereka, dan untuk mendengar suara-suara, baik doa mereka, baik pujian mereka, baik ucapan syukur mereka, baik seruan minta tolong mereka. Amin, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam situasi dan kondisi apapun juga yang saudara dan saya alami dalam hidup ini, ingatlah bahwa mata Tuhan tertuju atasmu dan atasku. Sebab itu marilah kita hidup dengan suatu pola hidup yang berkenan kepada Tuhan, suatu pola hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Kisah Rasul berbicara mengenai seseorang yang bernama Cornelius. Dikatakan di dalam Kisah pasal 10 ayat 1-4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberikan banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara yang kekasih, Roh Kudus mencatat di dalam kitab Kisah Para Rasul mengenai seorang yang bernama Cornelius. Saya yakin bahwa Cornelius tidak sadar bahwa sesungguhnya mata Tuhan atas kehidupannya. Mata Tuhan memperhatikan apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh Cornelius. Roh Kudus berkata bahwa Cornelius belum mengenal Yesus. Cornelius tidak tahu siapa Yesus. Hanya Cornelius tahu bahwa ada Allah yang hidup, yang bertakhta di sorga. Allah yang memegang nafas setiap orang. Dialah Allah yang disembah dan diserukan oleh umat Israel, orang-orang Yahudi. Nah saudara, tetapi firman Allah berkata ketika Cornelius membawa sedekah kepada Tuhan,
ketika Cornelius berdoa, ketika Cornelius membantu pembangunan pemeliharaan rumah ibadah orang Israel. Tuhan memperhatikan itu. Tuhan mencatat semuanya. Dikatakan bahwa kepadanya bahwa semua sedekahmu dan doamu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Saudara yang kekasih, mata Tuhan tertuju atas orang benar, mata Tuhan tertuju atas orang yang takut akan mereka, yaitu supaya sebab Tuhan mengingat mereka. Marilah saudara umat Tuhan yang berbahagia, saudara dan saya yang hidup takut kepada Tuhan, saudara dan saya yang hidup benar di dalam firman-Nya. Firman Allah berkata, di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah mengingat engkau. Di dalam Tuhan Yesus Kristus mata Allah tertuju kepadamu dan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah siap untuk menolong, memberkati, membela, menolong engkau dan aku. Di hari-hari ini di mana saudara dan saya diharuskan bersembunyi, tetapi kita mengucap syukur bahwa tempat persembunyian kita ada di dalam Allah, di dalam Tuhan Yesus, yang matanya selalu memperhatikan engkau dan memperhatikan aku. Marilah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar hidup takut akan Allah. Hari-hari yang sukar dan sulit, apa salahnya kita mengulurkan tangan kita kepada mereka yang memerlukan kebutuhan, kepada mereka yang tidak dapat bekerja sebab harus tinggal di rumah, kepada mereka yang kehilangan mata pencahariannya sebab situasi dan kondisi COVID-19 pada saat ini. Tuhan memperhatikan apa yang engkau dan aku lakukan saat ini. Apakah engkau dan aku melipat tangan? Apakah engkau dan aku berdiam diri? Tuhan mau melihat dan memperhatikan. Apakah engkau mau mengulurkan tangan kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan pertolongan itu? Apa yang engkau dan aku buat dalam tempat persembunyian ketika harta berkat Tuhan melimpah kepadamu, kepadaku? Apakah engkau dan aku berdiam diri dan tidak mau mengulurkan tangan? Sebab firman Allah berkata, mata Tuhan ada atas hidupmu dan hidupku. Mari saudara yang dikasihi Yesus, lakukan sesuatu. Ini kesempatan yang baik untuk menabur. Ini waktu yang indah dan baik. Tanah sedang subur sekali untuk menerima taburanmu. Taburlah, taburlah, taburlah. Engkau akan menuai berlimpah-limpah. Bukan saja di bumi, tapi kelak di sorga. Tuhan memberkati engkau dan aku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, terima kasih sebab matamu memandang, memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami taburkan tercatat di sorga. Apa yang kami taburkan dan berikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan senantiasa ada di hadirat Bapa. Berkati kami umat-Mu, pelihara kami, berjalan bersama kami. Berkat damai sejahtera Allah atas kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas di hari yang baru.